Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan materi kita yaitu pembelajaran tentang hadis dengan kitab Lubabul Hadis. Kali ini kita memasuki bab baru, yaitu al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah, yaitu bab kedua tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita membaca tentang hadis, menguraikan hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah, para ulama sering kali menyebutnya la ilaha illallah adalah kalimatu at-tauhid, yaitu kalimat pengakuan akan keesaan Allah, kalimat pengakuan bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sebagaimana makna la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang mana seorang hamba ketika membacanya mengakui bahwasannya tiada satupun yang berhak disembah kecuali satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat ini menjadi istimewa sebab mengandung arti pengakuan. Makanya orang itu tidak bisa masuk Islam kecuali harus membaca syahadat. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena di dalamnya terkandung pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan. Saya kasih contoh kecil, misalnya kita nih sebagai warga negara Indonesia, kira-kira pantas nggak ketika kita mengingkari bahwasannya misalnya seorang pemimpin kita tidak mengakuinya. Misalnya pemimpin negara ini kita tidak mengakui akan kepemimpinannya. Kira-kira apakah kita pantas disebut dengan rakyat negara tersebut? Tidak pantas. Begitu juga sama, kita ini sebagai hamba Allah tidak pantas disebut sebagai hamba Allah manakala tidak mengakui bahwasannya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Makanya banyak sekali fadilah, keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah ini. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membaca apa? Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali. Ja'a yaumal qiyamati, maka dia datang di hari kiamat. Wa wajhuhu, dalam keadaan wajahnya kal qamar, seperti bulan Lailatul Badri pada malam purnama. Nah, ini perlu kita amalkan. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiap hari 100 kali. Ya, fadilahnya, keutamaannya ya, nanti di hari kiamat agar wajah kita berseri-seri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama, afdhaludz dzikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah.
Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi kenapa la ilaha illallah ini termasuk zikir yang paling utama? Ya sebab tadi, sebab di dalamnya terdapat pengisaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara alhamdulillah ini sebaik-baiknya doa karena di dalamnya terkandung rasa syukur atas suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya kita menginginkan nikmat yang telah diberi oleh Allah tidak dihilangkan, bahkan kita mengharapkan nikmat itu ditambah. Sebagaimana penjelasan itu dalam ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka kami atau aku Allah akan menambah nikmat tersebut. Maka ketika orang mendapatkan nikmat selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, berarti di dalam setiap lafaz alhamdulillah yang ia ucapkan di situ mengandung suatu doa, mengandung suatu harapan agar nikmat itu selalu terjaga, tidak hilang dari diri kita, dan nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan juga di antara fadilah atau faedah membaca la ilaha illallah, seseorang yang selalu masuk ke rumah, disebutkan oleh salah satu ulama, seseorang yang membiasakan masuk rumah, masuk kamar dengan membaca la ilaha illallah, dia akan dijauhkan dari kefakiran. Maka dari dua hadis tadi saya kira cukup ini saja, harus kita amalkan dalam hari-hari kita, dalam pagi hari kita, malam hari kita. Ya sebagaimana yang disebutkan tadi, tiap hari baca la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak cukup, enggak butuh waktu banyak. Paling 5 menit, 10 menit. Bahkan enggak sampai. Ya saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya terbatas. Dan nanti insya Allah kita akan membahas tentang mekanisme ujian tengah semester nanti. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.